Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan berselancar dalam kebenaran di mana saya beri judul Pembawa Damai. Ayatnya ada di dalam Matius pasal 5 ayat 9. Saya bacakan bagi saudara. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kata damai dalam bahasa Yunani adalah Irene, dan dalam bahasa Ibrani adalah Shalom. Kata ini tidak sekedar berarti tidak bertengkar, tetapi juga harus ada hubungan yang benar dan baik. Damai adalah suatu kekuatan yang kreatif. Kata pembawa damai adalah seseorang yang memiliki kecenderungan dalam melepaskan kekuatan ini untuk memaksa dunia agar berubah atau memaksa sesuatu agar berubah. Kata-kata orang yang membawa damai seharusnya lebih tepat diterjemahkan orang-orang yang mengusahakan damai atau peacemakers gitu ya, yang tidak termasuk dalam pengertian mengusahakan damai. Itu adalah kata mengadu domba ya. Mengadu domba itu artinya kita sering membuat orang ini selalu membuat orang A dengan orang B itu berselisih atau bertengkar ya. Itu namanya mengadu domba atau memecah belah ya saudara. Sama ya, ini juga mendekati prinsip-prinsip yang sama ya saudara, memecah hubungan orang yang baik menjadi tidak baik ya. Ini adalah orang yang tidak mengusahakan damai gitu ya, atau memfitnah yang harusnya hal-hal yang baik, yang benar, yang diungkapkan atau diberitakan, tetapi malah hal-hal yang tidak benar dan sebagainya. Nah, itu adalah kata yang tidak termasuk mengusahakan damai. Ada lagi yang lainnya, dia kata begini, hanya melerai suatu perkelahian, hanya melerai saja, tapi tidak membawa kedamaian atau tanpa betul-betul mendamaikannya, hanya melerai saja, memisahkan, tapi tidak memberikan solusi yang lebih lagi, yaitu membawa keduanya menjadi berdamai. Itu adalah kata yang tidak termasuk untuk mengusahakan damai. Yang lainnya bisa berkata begini, membiarkan suatu persoalan atau suatu kesalahan supaya tidak gegeran gitu, atau tidak masalah, tidak rame gitu. Karena barangkali kalau masalah ini di blow up gitu ya, membuat masalah akan menjadi besar atau menjadi problem yang rumit, sehingga akhirnya membiarkan suatu persoalan atau suatu kesalahan. Nah, ini adalah kata yang tidak termasuk mengusahakan damai, saudara. Ini sering terjadi juga, saudara, di dalam gereja, di mana pendeta karena tidak mau gegeran atau tidak mau ada masalah yang terlalu ramai atau yang mengganggu, lalu membiarkan ya suatu kesalahan yang ada di gereja tersebut, baik dalam jemaat ataupun dalam pelayan-pelayan yang lainnya. Ya, jadi membiarkan suatu kesalahan begitu saja. Nah, tindakan semacam ini akan menimbulkan masalah atau kekacauan yang lebih besar di kemudian hari. Jadi saudara, mengusahakan damai itu berarti mengusahakan hubungan yang benar, hubungan yang baik. Ini kadang-kadang harus dicapai dengan blow up yang besar dulu, atau berita yang mengagetkan dulu, atau permasalahan yang mengagetkan dulu. Ya, baru saudara membereskan persoalan itu atau kesalahan itu. Nah, ada 3 cara, saudara,
orang-orang tertentu yang melihat ada satu masalah atau problem dalam sebuah negara atau dalam sosial masyarakat itu yang melakukan perubahan terhadap masalah yang dia lihat, dia alami di dalam satu negara atau dalam satu wilayah, ya, dalam satu kumpulan sosial yang ada. Ya, yang pertama, cara mereka mengubahnya yaitu dengan protes, dengan kekerasan. Nah, ini cara yang ditempuh para revolusioner di dunia, saudara. Kalau kita pernah dengar namanya Lenin, saudara, ya, Lenin itu di Rusia, ya, mereka melakukan protes dengan kekerasan, saudara, Lenin, sehingga karena dia melihat ketidakadilan sosial yang ada di negaranya, akhirnya Lenin membuat gerakan, ya, dengan protes kekerasan. Demikian juga Stalin, ya, saudara. Di Cina juga ada namanya Mao Zedong, saudara. Jadi melakukan tindakan-tindakan protes dengan kondisi keadaan yang tidak layak atau tidak benar menurut mereka. Maka Mao Zedong melakukan protes kekerasan di Cina. Demikian juga saudara Fidel Castro, saudara, di Kuba. Dia lihat ketidakadilan yang ada, akhirnya dia memprotes dengan kekerasan. Fidel Castro, saudara, ya, di Kuba, sehingga menjadi pemimpin yang otoriter. Terus cara yang seterusnya adalah protes tanpa kekerasan. Nah, ini cara yang ditempuh oleh para negarawan di dunia. Contoh, ya, saudara, Mahatma Gandhi, ya, ketika penindasan yang dialami oleh negaranya India, dia merasa tidak terima dan akhirnya melakukan protes terhadap penjajahan yang dialaminya. Ya, Mahatma Gandhi, ya, protes tanpa kekerasan, saudara, ya, dan itu hasilnya luar biasa. Atau Martin Luther King, saudara, di Amerika, ya, memprotes perbedaan orang kulit hitam dan kulit putih. Termasuk juga Nelson Mandela di Afrika Utara, itu juga Nelson Mandela di Afrika, saudara, itu melakukan luar biasa, ya, protes tanpa kekerasan. Dan ada lagi juga cara protes yang terjadi, tetapi ini yang luar biasa, cara kerajaan Allah. Nah, ini cara yang ditempuh gereja mula-mula, saudara, terhadap Imperium Romawi, ya, bagaimana Romawi melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, kejinya terhadap jemaat-jemaat atau orang-orang Kristen pada zaman itu. Tetapi mereka melakukannya, tindakan protesnya, dengan cara kerajaan Allah. Nah, saudara, sekarang langkah-langkah, saudara, bagaimana untuk bisa menjadi pembawa damai. Yang pertama, saudara, mengusahakan perbaikan dengan cara damai. Di dalam Matius 5 ayat 41 dikatakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ayat yang lain di dalam Roma 12 ayat 17-21, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya.
Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Langkah-langkah untuk menjadi pembawa damai yang kedua, yaitu kekuatan dari keteladanan. Saudara, ini penting, saudara. Keteladanan itu penting sekali. Bisa mengubahkan, membawa damai dalam kehidupan. Ya, jadi keteladanan itu menghadirkan kebenaran tanpa keributan. Contoh tentang penghapusan perbudakan di dalam kitab Filemon, Onesimus. Saudara, dia adalah seorang budak, gitu ya. Dan Paulus minta kepada atasannya yang memaksa Onesimus masuk penjara untuk membebaskannya. Dan kalau ada masalah, ada utang piutang dan sebagainya, Paulus katakan, aku akan membayar untuk Onesimus. Membebaskannya sebagai budak, membebaskan juga tanggung jawabnya dia. Memiliki hutang piutang dengan atasannya. Menurut Paulus, kalau ada, Paulus yang akan bertanggung jawab. Seterusnya, langkah-langkah untuk menjadi pembawa damai, saudara, adalah berdamai dengan Tuhan. Roma 8 ayat 32-34 berkata demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yang seterusnya, ya saudara, langkah-langkah untuk menjadi pembawa damai adalah keberanian rohani. Pendukung ayatnya adalah Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Seterusnya, ya, pembawa damai itu adalah komitmen untuk mengasihi. Ya, di dalam 1 Korintus 13 itu jelas tentang kasih, saudara. Saudara bisa baca 1 Korintus 13. Di dalam Galatia 5 ayat 23 berkata demikian, dari ayat 23-22, saudara. Tetapi ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, jelas pembawa damai itu harus memiliki komitmen untuk mengasihi. Yang seterusnya, pembawa damai itu bagaimana menjadi pembawa damai? Melepaskan kuasa kasih karunia. Ya. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 1-2 berkata demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 58-60 berkata demikian. Mereka menyeret-nyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Ya saudara, ini contoh ya untuk orang menjadi pembawa damai, melepaskan kuasa kasih karunia. Seterusnya, kita sendiri juga harus berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Ya saudara, di dalam Roma 12 ayat 18 berkata demikian, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Dan seterusnya, kita harus mendamaikan orang dengan orang. Ya, kita harus berdamai, saudara, memberikan perdamaian, memberikan solusi untuk berdamai.
dan juga mendamaikan mereka dengan Allah dengan cara memberitakan Injil kepada mereka. Ingatlah saudara bahwa dosalah yang menyebabkan adanya pertengkaran antar manusia. Coba kita baca di dalam Kejadian 3:12 bagaimana Adam dan Hawa yang akhirnya berselisih karena dosa. Juga Injil disebut sebagai Injil damai sejahtera. Kalau orang-orang itu bertobat sehingga dosa mereka dibereskan, maka lebih besar kemungkinan bagi mereka untuk berdamai. Dan kalau kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan disebut anak-anak Allah. Ada dua hal yang harus kita mengerti tentang anak-anak Allah. Satu, ini tak boleh diartikan bahwa kalau kita mendamaikan orang, maka kita menjadi anak-anak Allah. Penafsiran semacam ini mengarah pada ajaran yang kurang tepat, saudara. Ya, karena menganggap salvation by works atau keselamatan karena perbuatan baik, dan bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 12, saudara, yang mengatakan bahwa kita bisa menjadi anak-anak Allah karena iman kepada Yesus. Yang kedua, orang-orang yang mengusahakan damai disebut anak-anak Allah, artinya mirip dengan Allah, jadi bukan Allah, dan mereka melakukan apa yang dilakukan Allah. Jadi perhatikan beberapa hal di bawah ini yang menunjukkan hubungan Allah dengan damai. Pertama, Allah disebut Allah damai sejahtera. Yang kedua, Allah disebut sebagai sumber damai sejahtera. Yang ketiga, mengusahakan damai adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau orang yang percaya mengusahakan damai, pasti disebut anak-anak Allah. Mereka mirip dengan Allah dan mereka melakukan apa yang Allah lakukan. Kiranya menjadi berkat, berselancar dalam kebenaran. Amin.